Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang cara baca huruf yang tidak ada harokat di awal bacaan. Ini di awal bacaan, ini ada alif, di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Jadi bagaimana cara membaca ini? Dan yang kedua, di sini pada awal ayat ada alif dan di bawahnya ada nun pula. Bagaimana sebenarnya membaca ayat yang seperti ini? Nah, itulah yang akan kita bahas pada kali ini. Dan ini kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 80 ada juga hamzah wasal. Bagaimanakah cara membaca ini? Dan yang kedua, di sini dalam surah Al-Maidah, ini di awal bacaan. Di sini pun ada hamzah wasal, ada alif di atasnya kepala huruf shad. Bagaimanakah cara membaca ini? Dan yang ketiga, dalam surah Al-An'am pada awal bacaan ada lagi hamzah wasal yang tidak ada baris. Bagaimana cara membaca ini? Dan ini yang tadi, yang kita lihat tadi dalam surah Qaf ada alif di bawahnya huruf nun. Bagaimanakah cara membaca ini? Jadi, untuk mengetahui cara baca yang tadi, kita harus tahu kaedah umum hamzah wasal. Ini bagi kita yang pemula cukup mengetahui kaedah umum ini saja. Oke. Sebetulnya untuk hamzah wasal ini bisa dilihat dari bentuk isimnya, fiilnya. Tapi di sini untuk memudahkan kita bagi yang pemula, cukup dengan mengetahui kaedah umum hamzah wasal ini. Yang pertama, jika huruf yang ketiga berbaris di atas, fathah. Oke, kalau kita menemukan baris di atas, maka hamzah wasal yang kita lihat tadi itu berbaris di bawah. Jika huruf yang ketiga baris atas, maka hamzah wasal baris di bawah. Dan yang kedua, jika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris juga di bawah. Oke. Dan yang ketiga, jika huruf yang ketiga berbaris di depan, dhammah, maka hamzah wasal berbaris di depan. Dan seandainya kita menemukan hamzah wasal terletak pada alif lam, maka hamzah wasal itu berbaris di atas. Maka kaedah umum inilah yang harus kita tahu, kalau bisa kita catat atau kita hafal, supaya nanti ketika baca Al-Quran kita bisa langsung membacanya. Jadi kita lihat bentuk yang pertama tadi, jika huruf yang ketiga berbaris di atas. Ini dalam surah At-Taubah, huruf yang ketiga ini 1, 2, 3, ta berbaris di atas. Jika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Maka alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Hamzah wasal ini berbaris di bawah. Kita baca istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Hamzah wasal berbaris di bawah. Istaghfir lahum. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua ini jika huruf yang ketiga berbaris di bawah. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ini huruf ketiga 1, 2, 3. Dal berbaris di bawah. Jika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Maka ini bacanya i'dilu. Kita baca i'dilu huwa aqrab. I'dilu huwa aqrab. Ini bacanya i'dilu. Hamzah wasal berbaris di bawah, karena huruf yang ketiga berbaris di bawah. Dan cara yang ketiga adalah jika huruf yang ketiga berbaris di depan. Ini dalam surah Al-An'am, huruf yang ketiga 1, 2, 3.
Za berbaris di depan, huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal berbaris di depan. Maka ini bacanya unzur kaifa nusarriful ayat. Unzur. Hamzah wasal ini berbaris di depan. Dan seterusnya jika tadi hamzah wasal terletak pada alif lam, ini alif lam dalam surah Al-Baqarah ayat 147 terletak pada alif lam, maka hamzah wasal itu berbaris di atas. Maka ini kita baca al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu, hamzah wasal terletak pada alif lam, maka ini berbaris di atas. Al-haqqu. Dan yang seterusnya ini dalam surah Yasin ayat 79 dan 80, ini dan ini. Ada nun yang berbaris di bawah. Maka ini tadi alif lam. Kalau kita baca dari sini, ini bacanya alladzi ja'ala lakum. Alladzi ja'ala lakum. Karena tadi hamzah wasal yang terletak pada alif lam, alif ini berbaris di atas. Alladzi. Itu cara baca yang pertama. Sedangkan cara baca yang kedua, nun ini maksudnya adalah nun wiqayah. Ada hubung kaitnya dengan ayat sebelumnya. Di sini. Nun wiqayah itu cara bacanya adalah tanwin ini kita buang satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang satu menjadi seperti ini dan nun ini berbaris di bawah. Kita baca wa huwa bikulli khalqin alimun alladzi ja'ala lakum. Wa huwa bikulli khalqin alimun alladzi ja'ala lakum. Oke, ini bacanya alimunil ladzi. Dan yang terakhir ini tadi dalam surah Qaf. Di sini ada nun kecil lagi. Bagaimana cara bacanya? Maka sama seperti tadi, ada dua cara. Yang pertama kita baca dari sini. Dan yang kedua kita baca dari ayat sebelumnya. Maka cara baca yang pertama, tadi kita hamzah wasal itu dengan melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Kha berbaris di depan. Jika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal berbaris di depan. Maka ini bacanya udkhuluha. Udkhuluha. Itu cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua kita sambung dari ayat sebelumnya. Nun ini maksudnya adalah nun wiqayah. Cara bacanya adalah kita sambung dengan tanwin ini. Tanwin ini kita buang satu dan nun ini berbaris di bawah. Seperti ini. Ba ini tinggal satu barisnya dan nun ini berbaris di bawah. Kita baca wajaa biqalbim munibin idkhuluha. Munibin idkhuluha. Tanwin ini kita buang satu, akhirnya seperti ini munibi dan nun ini berbaris di bawah. Munibin idkhuluha. Jadi kesimpulannya adalah dengan melihat kaedah umum hamzah wasal. Jika huruf yang ketiga baris di atas, hamzah wasal berbaris di bawah. Jika huruf ketiga baris di bawah, hamzah wasal berbaris di bawah. Jika huruf ketiga berbaris di depan, hamzah wasal baris di depan. Jika terletak pada alif lam, maka hamzah wasal itu berbaris di atas. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.